tanda bahaya. Bang Emok datang. Cik, tenang, tenang, tenang. Tenang, 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 tenang. Bang Emok datang. Kela. Kela. Bang Emok datang. Bang Emok datang. Bang Emok datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di POI. Alhamdulillah. Mang Mei, Apa? Biasa. minggu ini kita akan menggelar sebuah kegiatan besar di Prodi. Tar dulu nanya. Ini kenapa jadi 2 lagi gini? Kita sering ada 2 lagi karena ini yang menjadi pameris nanti. Gitu. Makanya Pameris apa nih? nah itu tadi kegiatan besarnya adalah pameran dan screening film untuk mahasiswa tugas akhir. Oh. Namanya tuh Selesal. Betul tidak? Selesai. Selesal. Oke. Jadi saya perkenalkan dulu ya Mang Mei atau suruh kenalan sendiri. Suruh kenalan aja. Suruh kenalan sendiri. Oke, yang film yang foto dulu deh. Iya, Foto dulu. Foto. Siapa Boleh. foto? Nama saya Diki Abdullah, angkatan 20. Angkatan 20. Iya. Ya, saya juga sama angkatan 20 juga. Nama saya Tama. Tama. Ya. Tama tuh film ya. Aku ya bagian film. Tugas akhirnya film. Jadi seluruh mahasiswa tugas akhir yang kemarin selesai sidang di semester genap akan melaksanakan Pameran. screening dan pameran di Bandung Creative Hub. Gitu. Tanggal berapa? Tanggal 30 dan 31. 30 dan Dari 31 bulan Juli. Ya. Bulan Juli ya. Berarti akhir bulan ini akan melaksanakan Selesal di Selesal. BCH ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol seputar tugas akhir dan nanti persiapan pameran ya. Siap. Dari mulai Diki dulu deh ya. Diki dan Tama, gimana sih kemarin proses TA-nya? Lancar? Alhamdulillah. Lancar. Pasti lancar lah. Udah selesai. Udah sampai sini. Ya, udah sampai sini. Cuma kita pengen tahu seperti apa sih prosesnya. Kan pasti ada lika-liku dan apanya Iya, gitu ya iya. yang Suka bikin. dan duka. Jangan aku katanya. Coba nih Diki dulu deh ceritain. Dari awal dulu kali Bu ya. Dari Iya. awal Dari proses awal, kita Kenapa ngambil temanya itu? kita kan sebelum kita ini kita kontrak dulu mata kuliah final project. Nah, di mana yang pertama kita ada 4 tahapan. Tahap pertama kita bikin beberapa judul dan juga latar belakang apa saja yang latar belakangi judul penelitian kita. Nah, masih ada 3 judul dan 3 judul itu di sidang bersama penguji untuk menentukan salah satu judul yang menjadi unggulan dan juga pelanjutan untuk final project. Nah, kemarin itu ada 3 judul. Yang pertama saya mengajukan tentang pengolahan sampah oleh Dinas DLHK. Yang kedua peranan NGO untuk melayani kebutuhan sosial masyarakat di daerah tertinggal. Dan juga yang ketiga tentang kesenian, yaitu eksistensi seni Reak Jota Putra. Reak. Kesenian Reak Jota Putra, ya. Wilayah mana tuh? Di Ujung Berung. Ujung tepatnya Berung. di Cinunuk. Cinunuk. Ciguruwik. Ciguruwik. Nah, dari proses itu sudah diambil, di sidang pertama diambil 1 judul, terus lanjut ke sidang kedua disebutnya sidang preview. Ya. Jadi di situ diuji dari judul bab 1, bab 2 dan bab 3. Ya. Nah, dari situ ada selang 3 bulan menuju sidang Akhir. kolokium dulu, sebelum sidang akhir. Nah, di kolokium itu ada waktu 2 atau 3 bulan ya, Tam? 2 bulanan 2 lah. bulan ya, 2 bulanan untuk menuju sidang akhir. Lalu setelah kolokium selesai, lanjut ke sidang akhir, tahap penentuan di akhir. Seperti itu kalau alur dari Alurnya alur proses ya, TA proses ya. TA-nya. Nah,
isinya tapi Nah, kan itu Itu aduh, tema yang ujungnya. jadi unggulannya yang Iya mana tadi nih? yang Yang reak dari 3 ini, Iya. reak itu. ya kenapa reak yang dipilih? pertama karena saya kebetulan tinggal di Jatinangor. Oh. Ya, Jatinangor kan di Kabupaten Sumedang, sebenarnya daerah pusar budaya. Nah, setiap minggu teh pasti ada pagelaran di jalan teh, reak gitu. Kesenian reak. Nah, terus dari sekian banyak kesenian reak yang ada di Jatinangor dan wilayah Ujung Berung, ada salah satu kesenian reak yang pamornya teh menurut saya dan pengamatan saya sebelum mengajukan satu judul itu, dia sangat mencoba untuk bisa beradaptasi dengan era sekarang gitu, masuk ke dalam sosial media dengan berbagai movementnya. Nah, jadi juga ada mereka tuh salah satu kesenian tradisional yang mapan secara administratif. Ya, jadi mereka udah punya akta hukum, jadi pelegalan secara hukumnya dia udah kuat gitu. Nah, di tahun 2022 mereka dapat kesempatan buat tour ke Denmark. Ya, jadi ada acara namanya Roskilde Festival. Dia festival terbesar kedua di Eropa Utara, kalau nggak salah, Eropa Utara, untuk menghadiri acara itu. Dan juga antusias di sana waktu Juwarta Putra tampil, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada saat penelitian, sebenarnya hari untuk mereka tampil tuh hanya beberapa hari, tapi karena antusiasnya yang tinggi, jadi ada banyak penonton bule-bule di sana untuk ayo dong main, kalau bahasa kita ayo dong main lagi karena ngerasa mungkin heran kenapa alat musik alam gitu bisa di Sunda itu ditabuh gitu. Karena itu salah satu keunggulan juga di kita, bisa memanfaatkan apa yang ada di alam. Nah, karena kan kalau misalkan kita dilihat di barat sana, jarang untuk menggunakan alat musik itu dari alam. Mungkin ada beberapa negara yang menggunakan Masih medianya dari alam ya. Cuman terutama untuk musik trance sendiri, musik kesurupan, mereka tuh pakai ini elektronikal, kayak apa tuh? Yang musik elektronikal untuk mengundang suasana trance seperti itu. Nah, karena ruhnya juga ini beda. ya. Mungkin ada seperti itu mungkin ya untuk beberapa daerah. Cuman ada satu kejadian yang menarik. Jadi turis di sana dari Venezuela kalau tidak salah. Jadi waktu Juwarta Putra main, ada yang kesurupan. Nah, ternyata di daerahnya pun, di daerah bule sana ada pola dan beat yang serupa yang dimainkan, karena menurut literasi dan juga wawancara yang dilakukan waktu penelitian kemarin, musik yang berulang, yang ditabuhnya berulang, terus beatnya meningkat terus. Misalkan kalau teriak kan cing dun, dia terus-terusan. Nah, membangkitkan suasana magisnya. Iya, magisnya tuh terasa gitu. Dan juga ada juga di negara barat sana gitu. Nah, itu salah satu kejadian yang menarik gitu di sana. Ada pola yang serupa. Ada pola yang serupa, ritme yang serupa gitu. Jadi informasi-informasi itu Diki kumpulkan untuk divisualkan gitu ya ke dalam fotografi. Dan juga untuk memperkaya data juga, Ibu. Bentuk fotografinya apa waktu itu? Saya kemarin bikin foto story tentang upaya bagaimana reak itu, upaya Juwarta Putra untuk terus bertahan sampai sekarang dengan berbagai upaya dan movement yang dilakukan oleh terutama dari pionirnya sekarang, dari namanya Anggi Nugraha. Ya, dia umurnya 26 tahun, jadi masih muda masih muda, Ibu. Nah, karena notabene anak-anak muda sekarang mungkin sudah cenderung meninggalkan kesenian tradisional yang bersifat konservatif atau kuno, tapi Anggi itu memberi sinyal bahwa tidak semua anak muda teh acuh apatis terhadap kesenian tradisional. Ya. Terus juga dari kelompok Juwarta Putra juga, selain Angginya yang notabene masih fresh, muda gitu, kaula muda, anggota grupnya seperti itu juga, muda-muda semua. Nah, bahkan mungkin ininya akan lebih dia lebih pembaruan gitu kan. Kalau kata Sundanya tuh indung ka waktu beberapa kajamannya lebih ada gitu. filosofis juga lebih ngelihat Oke, berarti kemarin itu TA-nya adalah upaya sebagai media untuk upaya pelestarian dari reak tersebut ya. Seru nanti ya, nanti
ditayangkan juga ya karya-karya. Karyanya pasti karya-karya ditayangkan. TAI. Dan yang saya tahu kan wilayah Bandung Timur Iya. itu Reak tuh banyak banget ya, dari mulai Cileunyi gitu, perbatasan Sumedang sampai ujung Berung, dan di situ juga ada Benjang ya, Iya. ujung Berung tuh. Mhm. Kenapa nggak itu yang diambil? Kenapa nggak gitu? Benjang? Kenapa nggak Benjang gitu? Itu sering terjadi juga pertanyaan seperti itu Pak ya. Reak sama Benjang teh sama, Mm-mm. katanya kan serupa, Mm-mm. sama tapi tak serupa sama. mungkin ya. Serupa tapi tak sama Iya. mungkin itu lah gitu. Nah, kalau Benjang itu kan secara pada muaranya dulunya kayak semacam pergulatan. Jadi basicnya ke olahraga. Iya, betul. Nah, sekarang mungkin berganti jadi kayak ada Raja Wali kayak yang naik-naik ke hewan-hewan gitu, buruk-buruk buruk-buruk ya. gitu. Nah, Mhm. kalau misalkan dari Reak itu sendiri, dia juga ada beberapa gelombang sebelum sekarang diterima menjadi ajang hiburan. Nah, kemarin sempat wawancara juga ke pemerhati seni Reak. Jadi Reak itu ada 4 apa 5 gelombang sebelum akhirnya menjadi ajang hiburan. Yang pertama, Reak dipakai sebagai sarana puji syukur kepada Iya. Nyi Dewi Pohaci, Mhm. sang Dewi Padi yang disantuni di masyarakat Sunda gitu. Nah, jadi setiap petani beres selesai untuk panen, jadi mereka merayakan dengan cara yaitu eak-eakan. Iya. Makanya Tradisi. akronim dari Reak. eak tehnya itu eak-eakan, cenah ngareng kenek bari eak-eakan mungkin. Nah, terus yang kedua karena adanya peralihan dari tradisional menuju transaksional, karena ada juga salah satu fenomena yang terjadi pada saat itu, Ratu Wilhelmina kedua saat itu kan ulang tahun di Bogor. Nah, terus mengundang beberapa kesenian tradisional untuk tampil dalam acara pestanya. Jadi nah, kan dari situ esensinya udah mulai berbeda tuh. Dari awalnya emang tradisional untuk memuji rasa syukur, dan pada akhirnya beralih menuju pagelaran pertunjukan. Nah, pas ketiga karena ada percampuran dari gelombang negara, mungkin ada faktor-faktor itu, dan sekarang kita menerima bahwa seni Reak dijadikan sebagai ajang hiburan. Makanya iya, jangan heran kalau misalkan fenomena yang terjadi di Bandung Timur khususnya terkenal bahwa identik Reak mah arogan, kekerasan. Nah, karena ya itu hilangi esensi dari Reak itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita bisa lebih aware soal, lebih peduli lagi, lebih peka lagi gitu soal kesenian seni Reak dengan literatur dan juga berbagai wacana yang terus digaungkan, mungkin kita bakal lebih memahami lebih gitu apa itu seni Reak. Jadi tidak hanya sekedar acara hiburan saja. Tapi ada nggak upaya untuk pengembalian seni Reak itu terhadap esensi yang sesungguhnya gitu? Itu dilakukan oleh Anggi Nugraha dan Juwarta Putra Pak dalam kegiatannya Reak Invasion. Jadi invasi Reak. Nah, invasi Reak itu dilakukan oleh Juwarta Putra untuk mengaktifkan terus wacana-wacana persoalan kesenian. Jadi bukan hanya emang Reak jadi utama ya, cuman dari setiap pagelaran Reak Invasion yang dilakukan oleh Anggi dan Juwarta Putra mengundang juga beberapa kesenian lain sekalian berkolaborasi juga. Nah, jadi di dalam acaranya kita semacam diskusi bagaimana tuh Reak itu ada dan yang lain, menyerbunya ke ruang-ruang publik yang diisi oleh anak-anak muda dan remaja. Ya, anak-anak muda yang mungkin SD, SMP, dan juga lebih ke pengenalan lebih ke pengenalan, kafe, kedai. Juga untuk di ranah formalnya mereka masuk ke dalam institusi pendidikan di sekolah dasar utamanya. Karena untuk menyasar juga menyasar bibit-bibit. Karena kan kita terus menciptakan segala sesuatu, tapi kita lupa untuk menciptakan penonton, untuk mengapresiasinya gitu. Nah, mereka berupaya untuk kayaknya ini bisa jadi potensi nih gitu, potensi untuk bagaimana kelestarian seni tradisi itu tetap terjaga. Biar bisa masuk ke semua segmen. Ya, semua segmen. Dari mulai kalangan anak sampai yang dewasa. Oke. Nah, ini menarik ya idenya, karena mengangkat seni tradisi dan upayanya untuk mengembalikan kembali ke seni tradisi tersebut. Nah, ini kita pindah ke film. Nih, yang mahasiswa mengambil yang karya fotografi film. istirahat dulu. Ya, fotografi istirahat dulu. Yang mengambil film ini tugas akhir. Berapa orang yang mengerjakannya itu? Apakah satu film dikerjakan sendirian? Enggak, kita bertiga berkelompok.
Oh, Ya, berkelompok. anggotanya 3 orang. Kemudian pada saat pemilihan kita emang dari masing-masing kita aja yang memungkinkan bisa diajak kerjasama gitu. Oh gitu, memang sudah tahu potensi masing-masing, terus diajak menjadi satu tim. Ya. Oh, kalau di sini Tama jadi apa? Bidang apa nih? Kalau aku jadi director, Mhm. kemudian si Putra itu jadi DOP, satu lagi Adit jadi penulis. Jadi dari dari kelompok ini ada masing-masing job desk-nya. Oh gitu. Iya. Kemarin itu ngambil tema apa? Aku ngambil tema Bang Emo. Bang Emo. Bang Emo. Jadi Pengalaman. Langganan ya. Atau mungkin salah satu korban. bisa. Korban. Kenapa Bang Emo Kenapa coba? Bang Emo? Itu aku ngambil tema itu sebenarnya berawal dari komedi sih. Jadi aku pengen Tapi emang filmnya film komedi. Iya, film komedi tapi nggak lucu sih. Oh, bisa. Dia udah mengakui diri sendiri. Tapi seri gitu. Nggak. Jadi awalnya itu dari kita ngeliat dari sosial media kan, berangkat dari sosial media. Kenapa sih kita mau ngangkat Bang Emok nih? Awalnya bingung kan, mau apa ya? Kira-kira yang memungkinkan kita buat TA, buat tugas akhir gitu, buat final project kita apa yang sekiranya pembeda dari tugas akhir sebelumnya. Yang memungkinkan itu sekarang mungkin sudah biasa gitu kan. Apa ya? Kebetulan ada si Adit, salah satu penulis kita juga, itu menyetuskan Bang Emok. Ini kenapa nih? Kenapa sih? Apa yang unik? Nah, Bang Emok ini uniknya itu dari ibu-ibunya. Jadi si ibu-ibu ini emang dari kalangan menengah ke bawah. Yang aku berasa sendiri emang merasa turut berduka juga, bukan berduka sih, lebih ke berada di posisi dia gitu, dan memungkinkan juga ini. Kayaknya ini bisa sih kita ambil gitu, dan unik, dan bisa kita jadiin sebuah final project gitu yang unik dah gitu. Atau mungkin karena dari keresahan ya. Ya bisa, itu juga salah satu dari keresahan aku sendiri sebagai Berarti pernah mahasiswa. mengalami. Sebagai mantan nasabah. Harusnya kalau mau pinjol bukan Bang Emo. Nah, itu kita ngambil sudut pandang dari ke belakang dulu ya, ke belakang, sudut pandang ibu-ibu kita tarik ke belakang, karena aku masih melihat beberapa emang dari kalangan yang menengah ke bawah gitu, yang masih menerapkan Bang Emok itu, dan merasakan masyarakat juga, dan malah merugikan si keluarga itu sendiri karena memakai Bang Emok itu sendiri. Karena kan aku butuh riset juga kan, beberapa riset itu yang bisa aku ambil sisi positifnya, dan mungkin dari sisi negatifnya yang bisa aku pelajarin lagi. Apa sih yang bisa dimasukin ke dalam film aku kan. Kemudian dari situlah dari riset itu aku bisa merasakan nih apa sih yang dirasakan sama si ibu-ibu ini dan si keluarga ini. Yang mereka rasakan itu ya karena mereka tidak punya uang, karena mereka emang kekurangan ekonomi, dan mereka juga nggak ada modal gitu ketika mereka mau berusaha. Maka dari itulah kayak ini bisa nih kita ambil bagian mana yang mungkin bisa dijadiin poin, dijadiin pesan buat film kita gitu sih. Terus nih, Tapi selama wawancara ya kan ibu-ibu mah sangat sensitif lah ya. pada saat risetnya gitu Nah, ya. pada saat riset ada ini enggak? Kesulitan nggak? Ya ada komunikasi. ada kesulitannya. Yang pertama kita nggak bisa, kan kita harus ke sana kan, dari sana untuk komunikasi langsung bisa, tapi untuk karena kemarin kita masih belum bisa buat ke sana, kita melalui telepon. Nah, lewat telepon itu nggak bisa, kita lewat pulsa. Jadi lewat pulsa kan, ibu-ibu aduh nggak ngerti WhatsApp gitu kan, dia lewat pulsa. Jadi wawancara lewat pulsa. Dan ini kebetulan si nasabah ini emang udah lama gitu di Bang Emoknya. Dia udah 10 tahun lah. Oh, Senior di situ. Dia udah bisa minjem duit 10 juta. Oh, iya. Kan kalau Lawannya udah tinggi. kalau awal tuh nggak bisa 10 juta, baru bisa mentok limit 2 juta gitu. Kalau misalkan udah lama, udah 10 tahun bisa 10 jutaan. Waduh. Nah, kebetulan dapat nih nasabah yang ini. Ya udah, akhirnya tanya-tanya situ. Mungkin kesulitannya ya paling ya dari medianya sih yang masih belum bisa memadai gitu. Kita harus ke sana. Oh, waktu itu risetnya di daerah mana tuh? Daerah Cirebon. Oh, Daerah berarti, Cirebon. kenapa memilih daerah Cirebon? Karena itu banyak Bang Emoknya gitu. Ya, betul. Itu salah satu daerah
yang masih menerapkan Bank Emok, dan di sana kan lebih banyak emang daerah-daerah ya kabupaten apa namanya gitu, daerah-daerah kabupaten yang emang mereka tuh masih menerapkan sistem tradisional. Kalau sekarang kan kalau misalnya kita menuju ke perkotaan itu kan udah pasti ibu-ibu yang udah mulai ke digitalisasi kan. Kepinjol pasti. Bisa ke bank gitu kan. Bisa juga ke situ. Makanya kenapa kita ngambil Cirebon ya karena itu, karena di sana masih menerapkan sistem itu. Oh. Di sana juga banyak sih. Berarti kemarin dibikinnya adalah film pendek berapa menit? Aku 22 menit. 22 durasinya, Iya, durasinya 22 menit. Terus pemainnya ibu-ibu dari mana nih? Dari kampung situ, kampung itu, cuman aku nggak syuting di Cirebon. Oh, syutingnya Di Antapani. Oh, di Antapani, di Bandung di ya. Bandung. Berarti mendatangkan ya. Jadi Ibu-ibu yang dari Cirebon didatangkan aktris ke. ini datang dari Cirebon nih. Gimana? Enggak, aku dari kampung Antapani itu sendiri. Oh. Dari kampung film sih. Dari kampung film itu Oh, yang di Cisarandan itu, bukan? Black Film. Black Team ya, Black Black Team. Team. Kampung Oke. film Black Team itu di sana kan ibu-ibunya emang sudah terbiasa dengan acting-acting gitu kan. Aku beberapa hari di sana, ada beberapa juga yang ngambil dari luar yang emang kompeten lah buat di bidang pengadeganan untuk membackup gitu. Aku sih nge-treatment untuk beberapa aktor yang talent lah, kita sebut talent, beberapa talent yang emang dari luar untuk membackup adegan-adegan yang dari ibu-ibu asli situ. Oke. Ih, seru juga ya. Iya. Nah, ternyata kalian tuh bisa sampai riset dulu gitu Iya, ya. iya, Ribet iya. juga ya TA itu ya. Iya. Ini dapat referensi dari mana nih kalian? Diki dulu, referensi visualnya dari mana bisa sampai visualnya jadi seperti itu, terus foto story yang diambil dan pengadegannya seperti itu. Kalau referensi kan kebetulan dulu peminatan teh ngambil jurnalistik. Mhm. Ya, nah jadi dikasih beberapa, nih kalian lihat referensi ini. Nah, kemarin tuh referensi yang dipakai dari Nusantara Documentary. Iya. Terus dari juga Panya Foto sama referensi dari luar sebagai tambahan aja dari Magnum sama dari WordPress dari Indonesia. Oke. Berarti yang diambil macam-macam ya, ada Macam-macam. lightingnya, terus angle-nya, komposisinya, semuanya dicampur. Iya, kita di mix buat memvisualkan Tapi penelitian. komposisi apa yang paling dominan di karya kamu? Oh, kalau soal komposisi itu paling dari kita yang ngambil yang normal aja, nyari yang normal dulu aja, mungkin dari rule of third. Nah, mungkin sisanya kita variatifkan saja di lokasi, tergantung dari, karena kan kalau dari penelitian dari pengkajian kemarin kita terus mengejar apa yang mereka lakukan. Jadi mungkin ada salah satu kutipan momen yang menentukan dari decisive moment dari salah satu fotografer dari luar juga, saya lupa lagi namanya gitu. Jadi kita yang mencoba untuk peka terhadap apa yang terjadi di lapangan. Nah, ya, cuman ya itu kadang kita waktu saya pribadi waktu liputan karena terlalu concern apa yang mereka lakukan, jadi ya itu spontanitas benar-benar harus digunakan gitu. Mungkin analoginya kalau misalkan kepakaan itu kan bakal tercipta kalau kita terus-terusan Bersatu ya. terus-terusan diolah gitu. Misalkan kayak pemain badminton gak harus lihat shuttlecock kalau misalkan yang udah profesional mah, karena udah diolah rasanya gitu. Mungkin seperti itu juga. Tangan udah bisa mengikuti kop ya. Iya, tangan udah begitu kok. Mungkin kamera juga gitu sama. Si kamera teh ya kamera sebagai toolsnya aja. Ya sisanya mah kita pribadi. Tapi waktu itu Diki sadar nggak ternyata teknik seperti itu atau apa namanya ilmu itu didapatkan betul-betul kerasa pada saat TA atau sebelum TA juga udah tahu nih ini harus kayak gimana gitu. Mungkin kalau persoalan teknis karena saya SMK jurusan multimedia, jadi mungkin tidak terlalu ada dasar yang ada dasar yang sudah digunakan juga. Nah, cuman yang dipakai itu dari waktu saya ngambil mata kuliah kuratorial sama jurnalistik. Jadi kan kalau misalkan kemarin dan kebetulan juga waktu acara kuratorial kemarin dikasih tahu tuh bagaimana cara melihat makna foto. Jadi ada 5 pembacaan makna foto. Yang pertama mungkin dari formal dan estetisnya, yang kedua dari semiotika, yang ketiga
representatif, yang keempatnya dari social culture-nya, yang kelima dari representatifnya gitu. Nah, jadi kelima aspek itu baru saya temukan di sini gitu dalam mata kuliah kontrol dan jurnalistik. Jadi ya tetap karena mungkin sebagai seorang sebagai pelajar kan bukan harus terus-terusan disuapin, tetap betul. dari kitanya yang harus ada lebih rasa mencari. ingin tahu yang tinggi ya. Mungkin itu jadi salah satu nilai tambah juga waktu saya masuk ke dunia perkuliahan. Berarti pendekatan untuk pengkaryaannya lebih ke jurnalistik kemarin ya? Jurnalistik, Oke, betul. jurnalistik. Sekarang kita yang Tama nih. Tama, referensinya dari mana? Kalau Filmnya? aku referensinya kan aku dari naratif sama visual kan. Kalau dari naratifnya aku berangkat dari film-film luar negeri yang Apa aja tuh? About My Father sama Scary Movie. Karena kan Scary Movie itu kan film-film Karena memang awalnya lebih ke komedi ya? komedi. Komedi yang mengerikan mungkin. Ini juga salah satu yang mengerikan juga. Bang Emok ya. Bang Emok Iya. mengerikan ya. Komedi lebih ke absurd sih, lebih ke parodi sih, lebih komedi parodi. Jadi dari naratifnya aku ngambil dari situ yang menyesuaikan sama hasil riset aku nih. Kemudian dari segi visualnya aku bisa melalui pengadeganan dari film-film lokal juga ada, dari film Tilik. Itu ada film Tilik, terus ada film yang Basri and Salma, Never Comedy. Terus ada satu lagi mungkin dari segi editingnya itu yang dari Interstellar. Itu dari Christopher Nolan kan. Mungkin dari situ aku ngambil dari segi naratifnya, kemudian aku kembangin melalui visualnya, melalui di situ. Ternyata banyak juga referensinya ya. Karena pengen menciptakan sesuatu yang berbeda Iya. gitu kan. Berbeda. Mau nggak mau. Tapi kenapa tadi nggak pede sih? Katanya nggak seru, Iya. nggak lucu. Komedi tapi udah nggak ketawa gitu. Iya. Tapi nanti Tapi belum biarin tentu kan penonton- audien ya. Iya, Iya, betul. penonton yang harus Betul. melihat ya. Ya. Berarti kita undang aja nih teman-teman semua. Nah, boleh tuh. Harus datang ke acara Saya Selesal. emang nggak datang, udah nggak diundang. Diundang diundang, atuh ya, nanti diundang. Boleh ya? Undang ya. Nanti karpet merah nanti ya. Karpet merah. Silakan. Terus target audiensnya siapa nanti yang untuk Selesal? Kalau Selesal itu target audiensnya bisa mahasiswa, bisa umum juga dia. Cuman yang lebih utamakan keluarga dulu. Ya, Oh, Keluarga Berarti sekampung. keluarga inti dulu aja. Jadi Iya. ya tetap ada keterlibatan masyarakat luas dan umum. Iya. Tapi tetap karena ini ada sebuah apresiasi juga terhadap orang tua kita ya dan keluarga kita juga, kita ingin mengutamakan dulu dari keluarga dulu. Iya. Ya, setelah itu ya pasti masyarakat luas kita ajak untuk ngaramek ngaramekeun Iya. dan berapresiasi gitu. Iya. Oke. Ya, sebagai bentuk apresiasi juga sih, dan berterima kasih juga pada orang tua gitu. Bahwa kita bisa bikin karya ini. Gitu. Oh. Wih, So sweet. pengen nunjukin nih, aku lulus teh ini. Tapi dalam karya filmnya ya, memang target audiensnya itu untuk Keluarga. mana? Enggak kan? Untuk ibu-ibu pasti nih. Ya, itu terutama aku buat ibu-ibu. Aku emang Aku dong. Mak-mak. ibu-ibu yang khususnya sih, emang lebih khususnya ke ibu-ibu yang masih menggunakan sistem itu. Karena aku ingin menyampaikan media ini melalui film ini, aku berharap gitu bisa menjadi sebuah tontonan yang ringan dibandingkan dengan pemikiran mereka yang berat gitu. Oh. Jadi aku pengen kasih mereka hiburan gitu. Oh, oke. Jangan minjam. Udah aja nonton film Bang Emok gitu. Iya, tetap aja nggak ada Nonton duit. dulu yuk, biar santai, biar fresh gitu kan. Nanti minjem lagi. Iya, sama. Pokoknya poinnya ke arah situ. Jadi minjem uang buat bayar utang. Gali lubang. Iya, jadi Atuh Bang Haji. berputar di situ aja sebenarnya di Bang Emok tuh. Nah, makanya aku berharap sih semoga ya mungkin lebih baik lah buat kedepannya gitu, buat khususnya ibu-ibu gitu di zaman sekarang. Khususnya ibu-ibu di zaman sekarang coba ya, jangan Bang Ibu-ibu Emok mau jangan ngeliat ke pinjol. sana jangan ke sini. Ini yang menyebabkan ibu-ibu meminjam. Nah, itu salah satunya. Jadi abis TA ngapain nih kalian berdua?
Mungkin bisa Nikah. jawab. Diki, apa yang Dik? Kalau karena belum ada ijazah ya Bu ya. Ya, karena kan belum wisuda. Oh, belum. Belum wisuda, masih ada SKL aja, dan rata-rata beberapa perusahaan yang diingin dimasukin teh membutuhkan ijazah. Jadi saya sekarang masih ngelanjutin usaha dulu. Usaha apa tuh, Bang Emok? Tuh. Saya ada ini Bu, mulai, jadi kan saya ada usaha wedding fotografi. Oh, Nah, oke. itu kita bikin sama temen SMK juga dari 2018 sampai sekarang. Jadi sekarang lebih coba Fokuskan. fokuskan. Oh, berarti nanti kalau misalnya udah dapat perusahaan yang diinginkan, lepas dong itu. Tetap aja Ibu. Jadi Oh, kan boleh. kalau misalkan saya bertahan dalam satu kaki ya takutnya kaki saya Wih. pincang, jadi Iya. ada dua. Berusaha yang ngegang. Yang ngegang, Ngegang. terlalu lebar. Terlalu lebar aja. Bisa Iya. jadi split. Iya. Iya. Meja kaki atau meja kaki. Jangan. Kamu ngapain? Tam? Kalau aku paling untuk saat ini aku masih cari-cari Bang freelance. Itu juga bisa jadi aku jadi Bang Emoknya. Bang Emok Syari mungkin? Lebih syari. Pembaruan. Ya balik aku untuk saat Freelance ini freelance aja, aja dulu freelancer. untuk freelance. Mungkin aku nanti pulang ke tempat asal di Jakarta. Mungkin aku bisa bergelut di sana lah. Untuk saat ini aku bikin Gelut gitu, bergelut. Oh, digelut. Ih, bukan digelut. Apa bidang apa nanti freelancer yang akan dituju? Aku sih lebih Saudaraan. bisa ke situ, aku ke arah situ, diharapkan sih ke situ. Tapi lebih ke media audiovisual aja sih Bu. Entah itu mau jadi apapun lah, aku bisa. Ntar jadi talent lagi. Enggak, aku balik layar aja. Oh, Bagian oke. balik layar aja. Karena kan di sini juga diajarin untuk di balik layar. Tapi dia kalau nanti mah tergantung bakat Iya, bakatku tergantung. butuh naon yang Iya. bisa we di Saya juga dulunya gitu sama. Pingin di belakang layar, akhirnya depan juga. karena bakat. Bakat juga itu. Karena Butuh bakat. apa coba? Itu rezeki lah. Tensi. Butuh atensi. Ya sama dia, mereka juga butuh atensi karena tanggal 30 dan 31 akan Ngadain pameran. Pameran dan pameran dan screening film. screening di Bandung Creative Hub. Oh iya, totalnya yang screening itu berapa Ada orang berapa? ya? Berapa orang? Kalau screening film itu kita ada, kalau dari angkatan aku ya, Ya yang Sampai kemarin sekarang. sidang ya? yang baru sidang bareng sama aku tuh ada 7 film. Di antaranya itu 2 film fiksi, 5 film dokumenter. Oh, lebih banyak dokumenter ya. Ya, lebih banyak dokumenternya. Kalau dari Kalau dari Kalau dari foto tuh kemarin kita ada 14 atau 15 orang pengkarya. Wih, Pekerja. banyak. Kali berapa foto tuh? 12 kali. Iya, karena foto itu kan kalau misalkan dari kita ngambil dari foto story, idealnya kan ada 7 sampai 12 foto ya. Karena misalkan kita lihat ruangannya tidak cukup untuk memasukkan semua karya foto, mungkin kita bakal seleksi juga. Oh gitu. Karena lihat juga kondisi ruangan di galeri. Penyesuaian ya? Penyesuaian ya. Oh sayang sekali nggak Sayang sekali nggak kan. semuanya ya. Nggak, Tapi iya. mungkin bisa diadain nanti selesai di BCH, nanti dialihkan di Diteruskan ke kampus ya. Karena kita juga akan menantikan mungkin bisa lebih memperlebar Iya. audiensnya ya. Atau untuk mungkin bisa mahasiswa. dulu kan sebelum masuk ke Unpas di multimedia ya? Iya. Pernah di multimedia SMK. Kenapa nggak bikin roadshow-nya aja gitu? Roadshow ke SMK, SMK. multimedia. Minimal kenalin juga, nih saya gitu. Mungkin nanti sama teman-teman Hima aja ya, karena saya mah Weh, Iya. sepertinya Sepertinya nih. karena kemarin saya dengar di podcast juga angkatan Hima yang baru mau Ghost roadshow. tour. Jadi ya, oh keren ya. Nah, Pak. ini Kita mah nanti oh ditagih nih Hima. itu kita lihat aja ya. Oke, nanti kita siapkan ya Hima. Coba nanti di armadanya diperbanyak karena Diperbanyak. ini ada 7 film dan 15 15 Pengkarya. pengkarya. karya. Keren, Minimal keren. ini masuk udah banyak. Berarti banyak banget ya kemarin yang TA. Ntar Iya. prodi itu seperti kemarin tuh di semester kedua kan dipilih gitu ya. Nih sarjana mana ini? Sarjana, ayo dipilih. Untuk industri silahkan dibidik lulusan-lulusan kami. Ya, boleh. Siap banget ini. Siap banget, siap untuk bekerja, siap mengabdi. Siap untuk mengabdi. Ya, nanti harapannya bagaimana dari Selesal ini? Selain tadi gratitude to parents gitu ya,
terus ke calon mertua. Hai. Selain gratitude, ini apa lagi? Diharapkan mungkin ini ya, apa industri bisa datang gitu ya, bisa hadir atau gimana? Ya, tambah dulu. Nah. Ya. Mungkin ini salah satunya dari pihak luar, mungkin industri juga mungkin bisa hadir, dan juga yang saya pribadi inginkan menjadi wacana. Jadi wacana mungkin entah jelek atau bagus, tapi diperbincangkan berarti ada value-nya di situ gitu. Jadi ada wacana proses dialektikanya itu terjadi gitu di luar itu. Mungkin kita bisa debat kontra-kontra terhadap karya yang kita buat, itu kan bisa jadi sebuah pembaruan ilmu juga. Nah, mungkin itu yang saya harapkan. Ada dialog, Ada gitu dialognya, ya. Ada sesuatu yang didapatkan meskipun itu feedback Negatif negatif. atau Ya. positif? Ya paling kalau dari film lebih berharap ini aja sih, apa yang didapat dari film itu mungkin bisa menjadi pesan-pesan yang tersampaikan itu bisa menjadi mungkin ada perubahan dalam hidupnya atau apa gitu kan. Mungkin aku pengen bisa menghibur aja buat banyak orang yang lebih luas, mungkin bisa entah itu dari festival, entah itu dari screeningan di sekolah-sekolah atau di kampung-kampung kan, yang emang notabene film ini kan untuk di kalangan kampung gitu. Aku bisa buat screeningan di kampung-kampung. Mungkin kalau ada gitu. Kalau ada aku bisa masukin ke sana. Wih, berarti targetnya ada Berarti festival. Bukan sekedar atau selesai di selesal, Iya, betul. tapi dia ada target. Karena yang bukan lain. selesai, Iya, selesai. selesai. Kalau selesai ya sudah di situ Bisa ya. aja. Diki obsesi selanjutnya mau motret apa? Cerita ingin kemana-mana, Bu. Wah. Maksudnya ingin misalnya ya Keliling. ya keliling-keliling, misalkan diterbangin kemana-kemana. Memotret semuanya ya. Mau diterbangin pakai drone. Iya. Bisa. Motret di atas drone. Kamu ngapain? Kalau Itu aku- obsesinya. Ya itu pasti layar lebar sih. Layar Aku lebar. pengen ngedirect film yang bisa ditonton banyak orang gitu. Salah satu di bioskop sih. Aku pengen ada film aku di situ, ada nama aku misalnya director Tama gitu kan di bioskop. Itu obsesinya itu. Bahkan belum tahu. Amin. Insya Allah Mudah-mudahan ya, untuk semuanya kalian berdua. Iya. Terlaksana. Mm-mm. Kita berdoa semoga sukses kalian berdua Ya, untuk amin. kedepannya ya. Sukses juga untuk Celestalnya, Ya. sukses juga untuk wisudanya. Amin. Juga untuk Poi. Buat boy. Untuk yang ini silakan. Ini Kapan proses selesai? Tanggal berapa sampai Ya. tanggal berapa? promoin, Silakan promo. ayo silakan Anda berdua promokan Celestal. Jangan lupa nonton Selasal di BCH tanggal berapa Dik? 30 dan 31 Juli 2024. Di BCH ya. Ya, di Jam BCH. berapa? Jam Pembukaan? berapa pembukanya? Pada maghrib setacan Isa. Oh iya. Enggak kan? Selesai Ya, maghrib ya. Kita pagi pasti opening. Oh pagi, Oh, opening kirain pagi. beneran. Enggak, Ibu. Pagi ya teman-teman, jangan lupa datang pagi ke BCH. Datang Nanti pagi. kita informasikan info lanjutan. Oke, nanti kita tayangkan pamfletnya ya. Ya. Oke, siap. Oke. Terima kasih banyak atas kehadirannya Terima kasih juga, Ibu. untuk Terima kasih, Diki, Ibu. Tama, Terima sukses kasih, Kak. untuk kalian berdua ke depannya. Semoga betul-betul apa yang diharapkan terwujud. Iya, Amin, amin, Allahumma amin. amin. Terima kasih juga, Muming. Terima kasih ya. Sama-sama. Teman-teman semua tetap saksikan Point of Interest. Jelajahi Jelajahi perspektifmu di Point. Karena kita akan hadir lagi bersama tema-tema yang lain tentang seputar ekosistem fotografi di Indonesia. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.